Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal bangun ruang dimensi 3. Ini saya ambilkan dari buku BSE keluaran Kemendikbud, yaitu matematika wajib halaman 24, ini K13 yang revisi 2018 ya. Ini penampakannya. Nanti ada 5 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Silakan disimak dan skip supaya tidak gagal paham. Jika berkenan silakan tekan tombol like, subscribe, komen, share dan sebagainya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya A cm, titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Dalam mengerjakan soal jarak bangun ruang ya, sebaiknya digambar terlebih dahulu agar visualisasinya lebih jelas. Oke, ini gambarnya. Kubusnya ABCDEFGH. ABCDEFGH. Panjang rusuknya A. Titik Q adalah titik tengah BF. Tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Ingat, jarak titik terhadap garis, titik terhadap bidang adalah jarak yang merupakan hasil proyeksi titik tersebut terhadap bidang yang tegak lurus dengan bidang yang diinginkan. Jadi ini kalau diproyeksikan ke sini, maka dia akan jatuhnya di O, yang tegak lurusnya dia tegak lurus dengan bidang ini di sini, juga tegak lurus dengan sana. Nah, titik O ini adalah titik tengah dari diagonal bidang AC atau diagonal bidang BD. Di mana kita tahu kalau diagonal bidang itu adalah A akar 2 jika rusuknya A. Berarti separuhnya setengah A akar 2. Supaya lebih jelas visualisasinya, kita gambar di sini dari segitiga D DOH ya. Segitiga DOH kita gambar di sini karena dia adalah segitiga siku-siku ya. Ini siku-sikunya di D. Kemudian di sini O, kemudian siku di sini dengan H juga. DO separuh dari diagonal bidang, berarti setengah A akar 2 karena diagonal bidangnya adalah A akar 2. DH adalah rusuk. Rusuknya A. Kita ingat dulu kemarin di video yang lalu kita sudah membahas kemampuan pendukung dalam menyelesaikan soal-soal jarak ya pada ruang dimensi 3 menggunakan segitiga siku-siku, yaitu Pitagoras. Kalau di sini A ada A akar X, kemudian sisinya siku-sikunya A akar X dengan A akar Y, maka sisi miringnya adalah A akar X plus Y, tapi syaratnya harus sama ya bilangan pokoknya sehingga akarnya tinggal dijumlahkan. Nah, kalau di sini setengah A, di sini A, maka kita samakan dulu. Ini setengah A. Nah, kalikan berapa? Supaya tetap jadi A. Setengah A harus dikalikan 2. Dalam akar menjadi setengah akar 4. Paham ya? Akar 4 2 dibagi 2 tetap A. Jadi, kalau di sini setengah A akar 4, di sini setengah A akar 2, maka jarak H terhadap bidang ACQ, yaitu di titik O, adalah setengah A akar 4 tambah akar 2 akar 6. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang membuat bangun seperti berikut. Nah, biasanya di depannya pemateri, moderator dan sebagainya itu kan ada
kertasnya ya, yang bentuknya seperti itu, bentuk prisma. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi, berarti ABE itu alasnya ya. Kalau kita tegakkan, ini ABE adalah alas dengan bentuk sama sisi. Panjang BF 13 dan BC 12. Tentukan jarak A dan bidang BCFE. Jarak titik terhadap bidang. Oke, gambar dulu. Prismanya sudah ada gambarnya, cuma kita perjelas di sini ya. Di sini ada AC BCFE, BF-nya 13, BC-nya 12. Ini siku-siku di sini karena persegi panjang. Nah, ini ada triple Pitagoras pada segitiga siku-siku. Sudah pernah dipelajari di waktu kelas 8 SMP dulu ya, kalau di KTSP. Triple Pitagoras pada pasangan-pasangan yang ada pada segitiga siku-siku. Yang pertama 3, 4, 5. Yang kedua 5, 12, 13. Yang ketiga 7, 2, 4, 25. 8, 15, 17, dan seterusnya. Masih banyak ya triple Pitagoras yang lain, cuma yang ini adalah yang sering keluar di soal-soal, baik soal bangun ruang seperti ini atau perbandingan sudut pada trigonometri ya. Pada persamaan trigonometri itu juga sin cos tan juga biasanya menggunakan ini. Berlaku kelipatannya, jadi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 dan seterusnya, 10, 2, 4, 26 dan seterusnya juga mengikuti pola triple Pitagoras yang ini. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi. Ini segitiga siku-sikunya, sisi terpanjangnya 13 karena sisi miring itu adalah sisi terpanjang ya. Maka kita lihat di sini ada di posisi yang ini. Nah, berarti sisi yang belum ada adalah CF ya, CF-nya 5. Nah, CF itu sama dengan EB. Karena sama sisi, berarti segitiga ini sisinya 5 semua. Tentukan jarak A ke bidang BCFE. A kalau diproyeksikan terhadap bidang BCFE, maka dia tegak lurus. Tegak lurus di sini ya. Anggaplah O. Tegak lurus juga ke sana. Nah, tegak lurus ke sana. Maka kita gambar kembali untuk segitiganya supaya lebih jelas. Ini segitiga sama sisi ya, anggaplah seperti itu. A ditarik dari A, di sini O berarti. B E, sisinya 5. Karena ini sama sisi, perhatikan ya, maka dia pasti memotong di tengah-tengah BE ya kan. Ketika ditarik garis yang tegak lurus dengan alas, maka dia memotong di tengah-tengahnya, sehingga UE separuhnya dari 5 berapa? 5/2. Nah, sama seperti yang tadi, 5 ini kalau mau kita samakan bilangan pokoknya berarti 5/2 kali 2. 2 itu akar berapa? Akar 4. Akar 4 2 dibagi 2 tetap 5. 5/2 akar 1 di sini. 5/2 akar 1, 5/2 akar 4. Berarti ini 5/2 akar 4 ya. Maka AO-nya itu 5/2 akar berapa? 5/2 akar, karena sisi miringnya terpanjang berarti dikurang, akar 3. Nah, ini adalah jarak titik A dan bidang BCFE. Perhatikan yang tadi itu ya, A akar X, A akar Y, A akar X plus Y. Akar 1, akar 3, akar 4. 5/2 akar 3.
Kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari gambar di bawah, jika diketahui panjang AB-nya 8, BC 6, dan EC 5 akar 5, tentukan jarak titik B dan bidang ACE. Oke, perhatikan di sini. Ini dibalik ya, gambarnya tidak apa-apa, supaya kelihatan di mana titik perpotongannya, jaraknya antara titik B dengan bidang ACE. AB-nya 8. Itu sama dengan ini berarti. Set. Kemudian BC-nya 6. BC 6 berarti di sini. Dan EC 5 akar 5. EC 5 akar 5. Diagonal ruangnya ya. Tinggal ruang dari balok. 5 akar 5. 5 akar 5. Kemudian yang ditanyakan ini 6 ya. Ini 6. Ingat triple Pitagoras yang tadi, 3, 4, 5, 3, 4, 5, maka 6, tulis saja ya, 3, 4, 5, kalau dikalikan 2 semua, kali 2 jadinya 6, 8, 10. Nah, berarti sisi miringnya dari ini diagonal bidang ini adalah 10. Sama dengan AC itu. AC 10. Kemudian apalagi yang ditanyakan adalah titik B, jarak titik B dan bidang ACE. B dan bidang ACE ketika diproyeksikan terhadap bidang ACE, maka dia siku-sikunya di sini ya. Tegak lurus dengan bidangnya di O lah. Berarti kita cari BO. Gimana untuk mencari BO? Maka kita bisa memandang segitiga ABC. Ya. ABC siku-siku kan? Siku-sikunya di B. Nah, kita gambar. A, B, C. Oke, kemudian di sini ada O, siku-siku O. Nah, ini kemampuan pendukung yang kedua yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Selain Pitagoras, ada aturan-aturan yang ada pada segitiga, yaitu luas segitiga. Luas segitiga menggunakan setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas kali tinggi, alas yang pertama kita pakai sisi BC kalikan AB. Kemudian yang berikutnya adalah setengah kalikan AC dikalikan BO. Jadi alasnya BC AB ya, alas tinggi. Yang satunya lagi alasnya pakai sisi miring, AC sama BO. Tengahnya bisa kita coret sama-sama. Kemudian BC-nya berapa tadi? BC-nya 6. BC-nya 6, ini 8, AC-nya 10. Oke, BC 6, 8, AC-nya 10 kalikan BO-nya anggaplah X. Nah, kalau ini kita coret berarti di sini 4, di sini 5. X-nya sama dengan 6 kali 4, 24/5. Nah, itu adalah jarak B ke bidang ACE. Ini berarti tentang jarak titik terhadap bidang semua ya, yang keluar ya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya adalah jarak T terhadap bidang ABC pada limas. Nah, kita gambar limasnya. Limas beraturan alasnya segitiga. Panjang AB-nya 6, TA-nya 8. Tentukan jarak antara titik T dengan bidang ABC.
ABC adalah segitiga sama sisi. Berarti di situ 6 semua sisinya karena beraturan. Kemudian panjang sisi tegaknya 8 semua. Yang ditanyakan jarak antara titik T dengan bidang ABC. Nah, berarti ini tinggi 5 lah istilahnya ya, karena tegak lurus dengan bidang alas. Sebelumnya kita bahas dulu untuk alas ya. Alasnya adalah segitiga sama sisi. Oke, anggaplah segitiga dulu ya. ABC. Nah, pada segitiga sembarang ketika dicari garis beratnya ya, garis berat itu adalah garis yang membagi sisi di depannya itu menjadi 2 ya, sama panjang yang ditarik dari titik sudut depannya. Ini juga sama sana set. Kemudian nanti titik potongnya ini dinamakan titik berat. Nah, titik berat itu membagi garis-garis berat dengan perbandingan 2:1. Nah, sehingga kalau di situ segitiga ABC itu segitiga sama sisi dengan sisinya 6, berarti di sini separuhnya 6 berapa? 3 ya. 3, kemudian 6 itu bisa kita tuliskan 3 kali 2. 2-nya kita jadikan akar, 3 akar 4, 3 itu 3 akar 1. Berarti AP. P-nya di sini ya. P karena di sini O, nah di sini O titiknya. AP itu berapa? Ya, siku-siku. 3 akar 1, 3 akar 4, berarti AP-nya AP sama dengan 3 akar 4 dikurang 1, 3. 3 akar 3 AP-nya. Nah, kalau AP 3 akar 3, berarti AO berapa? Ya 2/3-nya. 2 akar 3 di sini. 2 akar 3, terus PO-nya adalah akar 3. Oke, sekarang untuk mencari TO ya. Berarti kita pakainya yang TOP. TOP. Set. Set. Nah, boleh TOP, bisa juga TOA. TOA aja ya. Nah, karena sudah ada bentuknya udah kelihatan, ini siku-sikunya ke sana. TOA. TOA. OA berapa? OA-nya 2 akar 3. Kemudian TO-nya itu yang mau kita cari, TA 8. 8 itu 2 kali 4. 4 kalau dijadikan akar itu akar 16. Paham ya? Supaya bilangan pokoknya sama-sama 2 gitu loh. 2 akar 3, 2 akar 16, berarti X-nya 2 akar 16 dikurang 3, 13. Nah, ini adalah jarak titik T terhadap bidang ABC. 2 akar 13. Nah, yang terakhir untuk soal yang kelima. Diketahui luas permukaan kubus ABC DEFGH adalah 294 cm persegi. Tentukan jarak titik F ke bidang ADHE. Kemudian yang kedua, jarak antara titik B ke bidang ACH. Oke. Ini kok agak kompleks ya, nomor 5 ini. Karena rusuknya harus kita cari dulu. Oke. Jarak F ke bidang ADHE. F, mana F? F ke bidang ADHE. Nah, berarti sudah jelas FE. Kenapa? Karena F ketika diproyeksikan terhadap bidang ADHE itu adalah tegak lurus di E. Tegak lurus ke sini juga. Nah, berarti tinggal nyari rusuknya. Ya,
Luasnya kubus itu rumusnya apa? Luas kubus itu kan 6S kuadrat ya. 6S kuadrat ini sama dengan 294. Ini luasnya. Berarti S kuadrat sama dengan berapa? 294 dibagi 6. 29 dibagi 6 itu dapatnya 4. 4 sisa 5. 54 dibagi 6 48 ya. 29 dibagi 6 itu sisa berapa? Sisa 5 ya. 54 dibagi 6 8. Sorry. 54 dibagi 6 54 dibagi 6 itu 9. Nah, berarti S-nya itu sama dengan 7. Ini rusuknya berarti masing-masing 7. Udah selesai. Berarti ini adalah 7 karena sama dengan rusuknya. Kemudian ini yang B yang perlu kita perhatikan, butuh konsentrasi lebih, jarak antara titik B ke bidang ACH. Karena bidang itu, jarak antara titik ke bidang itu harus tegak lurus, maka kita proyeksikan garis yang mewakili dari bidang ACH dulu. Nah, berarti kan di sini ya. Kalau di sini O, kalau B terhadap O itu masih belum siku-siku, maka kita perpanjang sehingga dia membentuk siku-siku di P, di perpanjangan dari garis HO tadi ya, garis yang mewakili dari bidang ACH. Maka yang kita cari nanti ini panjang dari BP ini berapa gitu loh. Gimana mencarinya? Oke, sekarang kita perhatikan antara segitiga ini, berarti pakai perbandingan ya, antara segitiga HDO. Nah, saya gambarkan di sini. HDO. Nah, HDO. DO adalah separuh dari diagonal bidang. Berarti 7/2 akar 2. Karena diagonal bidangnya 7 akar 2. HD 7 ya, karena dia adalah rusuk. Kemudian yang satunya lagi yang kecil itu yang mau kita bandingkan. Siku-siku di P. Di sini B, kemudian di sini O. PB-nya, nah ini yang mau kita cari. BO adalah separuh dari diagonal bidang juga. Berarti di sini 7/2 akar 2. Nah, ini kita perlu HO juga ya di sini ya. Kita perlu mencari HO. Dipakai samakan penyebutnya, bilangan pokoknya, 7/2 kali 2 ya kan. 2 itu akar 4. Maka HO 7/2 akar 6. Nah, sekarang kita bandingkan dari dua segitiga ini. Pakai perbandingan dua segitiga yang sebangun. Ya. Sisi alas dibandingkan dengan sisi alas, sisi tegak bandingkan dengan sisi tegak. Oke. Sekarang kita perhatikan ini yang kita bandingkan, ini dengan ini, kemudian yang ini kita bandingkan dengan ini. Maka 7/2 akar 2 dibandingkan dengan X sama dengan ini ya. Ini dari sisi alasnya, kemudian dari sisi miringnya 7/2 akar 6 dibandingkan dengan 7/2 akar 2. Oke.
Ini berarti bisa kita coret ya. 7/2 akar 6 dibagi 7/2 akar 2. Ini hasilnya akar 3. Paham ya? 7/2 nya habis, akar 6 dibagi akar 2 itu akar 3. Maka X nya sama dengan 7/2 akar 2 akar 2 dibagi dengan akar 3. Oke, rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3, berarti hasilnya 7/2/3 itu berapa? 7/6 akar 6. Oke ya. Jadi hasilnya adalah 7/6 akar 6. Semoga bisa dipahami. Ini sudah soal yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.